Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erika Nur Amini dengan NIM 2005009740012 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2020B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai routing dinamik beserta dengan praktikumnya dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Sebelum kita masuk pada praktikumnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari routing dinamik. Jadi, dinamik routing atau router dinamik adalah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Dinamik router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dinamik routing. Macam-macam dari routing dinamik, yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol, yang kedua ada IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, yang ketiga ada OSPF atau Open Shortest Path First, yang keempat ada IGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan yang kelima ada BGP atau Border Gateway Protocol. Kelebihan dan kekurangan routing dinamik. Kelebihan routing dinamik yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Dan yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kemudian kekurangan routing dinamik yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Dan yang kelima, update ARP tabel dibagikan ke semua komputer. Selanjutnya, pengertian RIP. Routing Information Protocol atau RIP adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Cara kerja RIP yaitu host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Selanjutnya, host akan memeriksa terlebih dahulu routing tabel lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing tabel. Jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Selanjutnya, saya akan menunjukkan praktikum routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, kita buka Cisco Packet Tracer-nya, kemudian kita buat topologi jaringannya, sama seperti topologi jaringan pada routing statik yang telah kita buat sebelumnya, yaitu dengan menggunakan 2 buah server, kemudian 3 buah router, dan 3 buah PC. Nah, untuk menghubungkan antara PC dengan router, kita menggunakan kabel crossover. Untuk menghubungkan server dengan router, kita menggunakan kabel crossover. Dan untuk menghubungkan antara masing-masing router, kita menggunakan kabel serial. Nah, kemudian kita akan mengatur masing-masing IP pada router, PC, dan server. Kita masuk pada router yang pertama, pilih config, kemudian FA0, kita on-kan, kemudian kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya kita isi dengan 192. Kemudian untuk FA1-nya kita on-kan dulu, kemudian untuk IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.126.
Kemudian untuk subnet masknya kita isi dengan 192. Kemudian untuk serial 2-nya kita on-kan dulu. Kemudian kita isi dengan 12.12.12.1. Kemudian untuk subnet masknya kita isi dengan 255.255.0. Kemudian untuk serial 3-nya kita on-kan terlebih dahulu, lalu untuk IP address-nya kita isi dengan 13.13.13.1. Kemudian untuk subnet masknya kita isi. Nah, sudah, kemudian kita close. Selanjutnya kita atur untuk PC satunya, kita isi IP address-nya, kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration, kemudian isikan dengan 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet masknya kita isi dengan 192. Kemudian default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.60.62. Kemudian kita isi IP address untuk PC2, masuk ke desktop, IP configuration, lalu kita atur IP-nya dengan 192.168.1.65, kemudian subnet masknya dengan 192, kemudian default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.126, dan kita close. Selanjutnya kita akan mengatur IP address pada router 2. Untuk FA0-nya kita on-kan, kemudian kita isi dengan 192.168.1.254. Kemudian subnet masknya kita isi dengan 128. Selanjutnya untuk serial 2-nya kita on-kan, kemudian kita isi IP address-nya dengan 12.12.12.2. Kemudian subnet masknya kita isi dengan 255.255.255.0. Kemudian untuk serial 3-nya kita on-kan. Kemudian untuk IP address-nya kita isi dengan 23.23.23.2. Kemudian subnet masknya kita isi dengan 255.255.255.0. Nah, kita cek dulu. Sudah benar. Kemudian kita atur IP-nya pada PC3. Masuk ke desktop, IP configuration, lalu kita isikan IP-nya dengan 192.168.1.253. Kemudian subnet masknya dengan 128. Dan default gateway-nya dengan 255.255. Default gateway-nya dengan 192.168.1.254. Nah, sudah, kita close. Selanjutnya untuk router 3, kita atur juga, kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian untuk FA0-nya kita isi dengan 33.33.33.3. Kemudian subnet masknya dengan 255.255.0. Untuk FA1-nya kita on-kan. Kemudian untuk IP address-nya kita isi dengan 43.43.43.3. Dan untuk subnet masknya kita isi dengan 255.255.0. Kemudian untuk serial 2-nya kita isi dengan
kita on-kan dulu, kemudian kita isi dengan 23.23.23.3. Kemudian untuk subnet masknya selanjutnya untuk serial 3-nya kita on-kan dulu, kita isi dengan 13.13.13.3 dan subnet masknya dengan 255.255.0. Kemudian kita close. Kita atur IP address-nya untuk server yang pertama. Kita isi dengan 33.33.33.1. Untuk subnet masknya kita isi dengan 255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya kita isi dengan 33.33.33.3. Kemudian kita close. Ke server 2 kita isi juga dengan 43.43.43.1, kemudian 255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya kita isi dengan 43.43.43.3. Kita close. Nah, kita sudah berhasil menyeting IP address pada setiap router, PC, dan server. Selanjutnya kita akan mengisikan network routing RIP pada setiap router. Kita masuk ke router yang pertama, kemudian kita masuk ke RIP, kita isi dengan 12.12.12.0, kita tambahkan, kemudian kita isi lagi dengan 13.13.13.0, dan kita tambahkan 192.168.1.0. Nah, sudah. Kita close. Kemudian kita tambahkan RIP pada router 2. Kita masuk ke config, kemudian RIP. Kita tambahkan networknya 12.12.12.0. Kita add. Nah, ini memang otomatis menjadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 23.23.23.0. Berikutnya 192.168.1.0. Kita close. Selanjutnya pada router 3 kita isi RIP-nya dengan 13.13.13.0. kita add, kemudian 23.23.23.0, kemudian 33.33.0, kemudian 43.43.43.0. Nah, setelah selesai menambahkan network routing RIP, sekarang kita akan menambahkan perintah pada tab CLI pada masing-masing router. Kita masuk ke router yang pertama, kemudian CLI, kemudian kita ketikkan no auto summary. Kita enter, kemudian kita ketikkan version 2, kemudian kita enter. Lalu kita pergi ke config, kita cek pada RIP-nya. Nah, sudah berubah menjadi RIP version 2. Selanjutnya kita pergi ke router 2, ke CLI, lalu kita lakukan hal yang sama, no auto summary. Kita ubah versionnya menjadi version 2. Nah, sudah berubah. Yang awalnya router standar,
sekarang menjadi routing version 2. Router 3-nya, kita masuk ke CLI, kemudian kita ketikkan no auto summary, kemudian enter, kemudian version 2. Kita cek ke config, ke RIP. Nah, sudah berubah menjadi version 2. Nah, supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut. Kita simpan, kita masuk ke router 1, kemudian pilih global setting, kemudian kita save. Kemudian untuk router 2 juga sama, kita simpan konfigurasinya. Dan kita masuk ke router 3, kita save. Nah, kemudian kita akan merestart dan meload seluruh konfigurasi device dengan cara kita menekan tombol ini atau power cycle device. Kita akan tunggu kabelnya menjadi berwarna hijau kembali. Nah, kabelnya sudah berwarna hijau, kemudian kita akan menampilkan tabel routing pada masing-masing router dengan mengetikkan perintah pada CLI pada router. Kita masuk ke router yang pertama, kemudian kita masuk ke CLI, kemudian ketikkan perintah show IP route, enter. Nah, sudah berhasil, sudah nampak. Kemudian kita masuk ke router 2, ke CLI, kita ketikkan show IP route, kita enter. Nah, sudah berhasil. Kemudian pada router 3, kita ketikkan show IP route, kita enter. Nah, pada router 3 juga sudah berhasil, sudah nampak. Kemudian kita close. Selanjutnya kita akan beralih ke mode simulasi. Kemudian kita pilih Sonon, kemudian edit filter, kemudian pilih ICMP saja. Nah, sekarang kita akan membuat simulasi simpel PDU untuk mengecek skenario yang telah kita buat. Dari PC1 ke PC2. Kita jalankan. Dari PC1 menuju router 1, akan menuju PC2, akan dikirimkan kembali ke router 1, akan dikembalikan ke PC1 dan berhasil. Kita delete. Kemudian dari PC1 ke PC3. Kita jalankan. Dari PC1 akan menuju router 1, akan menuju router 2, akan menuju PC3, akan dikembalikan ke router 2, akan menuju router 1, akan kembali ke PC1 dan berhasil. Kemudian kita delete. Dari PC1 akan menuju ke router 1, dari router 1 akan menuju ke router 3, akan menuju ke server 1, akan dikembalikan ke router 3, akan dikembalikan ke router 1, akan dikembalikan ke PC1 dan berhasil. Kemudian kita delete. Coba lagi dari PC1 ke server 2. Kita jalankan. Dari PC1 akan menuju ke router 1, akan menuju ke router 3, akan menuju ke server 2. Akan dikembalikan ke router 3, akan dikembalikan ke router 1, dan akan dikembalikan ke PC1 dan berhasil. Kita delete. Kemudian kita akan membuat simpel PDU dari PC3 ke PC1. Kita jalankan. Dari PC3 akan menuju ke router 2, akan menuju ke router 1, akan menuju ke PC1, akan dikembalikan ke router 1, akan dikembalikan ke router 2, dan akan dikembalikan ke PC3 dan berhasil. Kemudian kita delete. Kita kirimkan lagi dari PC3 ke
PC2. Kita jalankan, akan menuju ke router 2, akan menuju ke router 1, akan menuju ke PC2, akan dikembalikan ke router 1, akan menuju ke router 2, dan akan dikembalikan ke PC3, dan berhasil. Kemudian kita delete. Kemudian buat simpel PDU dari PC3 ke server 1, kita jalankan, akan menuju ke router 2, akan menuju ke router 3, akan menuju ke server 1, akan dikembalikan ke router 3, akan dikembalikan ke router 2, akan dikembalikan ke PC3, dan berhasil. Kita delete. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. Kita jalankan, akan menuju ke router 2, akan menuju ke router 3, akan menuju ke server 2, akan dikembalikan ke router 3, akan dikembalikan ke router 2, dan akan kembali ke PC3 dan berhasil. Kita delete. Nah, selanjutnya kita akan membuat simple PDU dari server 1 ke server 2. Kita jalankan, akan menuju ke router 3, akan menuju ke server 2. Kemudian akan dikembalikan ke router 3 dan akan kembali ke server 1 dan berhasil. Kita delete. Kemudian dari server 1 ke PC1 kita jalankan, akan menuju ke router 3, akan menuju ke router 1, akan menuju ke PC1, akan dikembalikan ke router 1, akan dikembalikan ke router 3, akan dikembalikan ke server 1, dan berhasil. Kemudian kita delete. Kita buat simple PDU dari server 1 ke PC2. Kita jalankan, akan menuju ke router 3, akan menuju ke router 1, akan menuju ke PC2, akan dikembalikan ke router 1, akan dikembalikan ke router 3, akan dikembalikan ke server 1, dan berhasil. Kita delete. Kita akan membuat dari server 1 ke PC3. Kita jalankan, akan menuju ke router 3, akan menuju ke router 2, akan menuju ke PC3, akan dikembalikan ke router 2, akan dikembalikan ke router 3, dan akan dikembalikan ke server 1, dan berhasil. Kita delete. Nah, setelah selesai membuat simulasi, kita akan kembali ke mode real time. Lalu kita akan melakukan tracing. Kita akan coba tracing. Kita masuk ke PC1. Kita akan coba tracing. Kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan tracer PC1 ke PC2. Nah, tracer complete atau berhasil. Sekarang kita akan tracing dari PC1 ke PC3. Tracer 192.1.1.253. Kita enter. Trace complete. Kemudian kita akan tracing dari PC1 ke server 1. Kita ketikkan Nah, dari PC1 ke server 1 sudah berhasil, sudah komplit. Kemudian kita akan tracer dari PC1 ke server 2. Maaf. Nah, dari PC1 ke server 2 sudah komplit. Kemudian kita close, kita akan tracer dari PC3 ke PC1. Kita enter. Nah, dari PC3 ke PC1 trace complete. Kemudian kita akan tracer dari PC3 ke PC2. Enter.
Nah, dari PC3 ke PC2 sudah berhasil. Kemudian kita akan transfer dari PC3 ke server 1. Nah, dari PC3 ke server 1 sudah berhasil. Kemudian kita akan transfer dari PC3 ke server 2. Nah, dari PC3 menuju ke server 2 sudah berhasil. Kita close. Nah, selanjutnya kita akan melakukan reset pada server 1. Kita masuk pada command prompt. Kemudian kita akan melakukan tracer dari server 1 ke server 2. Kita enter. Nah, dari server 1 ke server 2 sudah berhasil atau komplit. Nah, kita akan cek lagi dari server 1 ke PC 1. Dari server 1 ke PC 1 trace komplit, kemudian kita cek lagi, kita trace lagi dari server 1 ke PC 2. Nah, dari server 1 ke PC 2 sudah berhasil, kemudian kita tracer dari server 1 ke PC 3. Kita enter. Nah, dari server 1 ke server dari server 1 ke PC 3 sudah berhasil, sudah komplit, kemudian kita close. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memutus sambungan dari router 1 ke router 3. Kita putus dulu sambungannya. Nah, sudah. Kemudian kita akan coba lagi masuk ke mode simulation. Kemudian pilih Sonon, edit filter, ICMP. Kemudian close. Nah, kita akan coba buat simbol PDU sama seperti tadi. Kita akan coba lihat jalurnya apakah bisa tersambung. Nah, kita akan buat simbol PDU dari PC1 ke PC2. Kita jalankan. Nah, dari PC1 ke PC2 ini masih berhasil karena masih dalam satu router. Kemudian kita delete. Kita buat simbol PDU dari PC1 ke PC3. Kita jalankan. Nah, dari PC1 ke PC3 ini juga berhasil. Kita delete. Kemudian kita akan buat simbol PDU dari PC1 ke server 1. Kita jalankan. Nah, tadi kan kita sebelum memutus jalurnya ini lewat router 1. Nah, setelah kita ubah jalurnya, kemudian akan meneruskan ke router 2. Jadi lewat router 1, kemudian router 2, baru ke router 3, dan akan diteruskan ke server 1. Kemudian akan dikembalikan. Nah, berhasil. Kemudian kita delete. Selanjutnya, kita buat dari PC1 ke server 2. Kita jalankan. Nah, dari PC1 ke server 2 ini sudah berhasil. Kemudian kita delete. Selanjutnya kita akan coba kirimkan simbol PDU dari PC3 ke PC1. Kita jalankan.
Nah, dari PC3 ke PC1 sudah berhasil. Kemudian kita delete. Selanjutnya kita buat dari PC3 ke PC2. Kita jalankan. Akan dikembalikan lewat filter 2 dan PC3 dan berhasil. Kita delete. Kemudian kita buat dari PC3 ke server 1. Kita jalankan. Akan menuju ke router 2, lalu ke router 3 dan server 1. Kemudian dikembalikan ke PC3 dan berhasil. Kemudian kita delete. Kita kirimkan lagi dari simpel PDU dari PC3 ke server 2. Kita jalankan. Akan menuju ke router 2, kemudian router 3 dan server 2, kemudian akan dikembalikan dan berhasil. Kita delete. Selanjutnya kita akan buat simpel PDU dari server 1 ke server 2. Kita jalankan. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita delete. Kita akan kirimkan simpel PDU dari server 1 ke PC1. Kita jalankan. Nah, ini akan menuju ke router 3, kemudian ke router 2, kemudian ke router 1, dan akan dikirimkan ke PC1, kemudian akan dikembalikan ke router 1, router 2, router 3, kemudian akan kembali ke server 1, dan berhasil. Kita delete. Kemudian dari server 1 ke PC2. Kita jalankan. Nah, sudah berhasil ke PC2, kemudian akan dikembalikan. Kemudian kita delete. Yang terakhir kita akan mengirimkan dari server 1 ke PC3. Kita jalankan. Akan menuju ke router 3, akan menuju ke router 2, akan dikirimkan ke PC3, akan dikembalikan ke router 2, akan dikembalikan ke router 3, dan akan dikembalikan ke server 1 dan berhasil. Demikian praktikum mengenai routing dinamik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai routing dinamik beserta dengan praktikumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.